Yang menarik itu adalah tentang seni budaya, hubungan atau relasi antara Muhammadiyah dan seni budaya. Ya. Kamu merasa nggak bahwa Muhammadiyah sangat cenderung jauh ya dari seni budaya? Kalau menurutmu gimana? Aspek seni budaya di Muhammadiyah itu Kurang menonjol sih, kurang terlihat sih, ya, Mas. kurang tergarap mungkin ya. Dan itu juga dirasakan banyak orang. Padahal kita itu punya beberapa tokoh yang pada eranya itu sangat produktif di bidang ini. Ya, Dahlan sendiri itu kan ketika pulang dari haji, beliau membawa biola waktu itu. Masih ingat ya, biola yang kemudian digunakan untuk berdakwah. Itu adalah berdakwah dengan seni sebenarnya. Terus pada era-era dulu PKI itu sangat kuat di Indonesia, ada satu tokoh namanya Muhammad Diponegoro. Muhammad Diponegoro ini adalah seorang seniman dan beliau pernah bekerja di Suara Muhammadiyah. Dan saya bahkan membaca mengenal sosok Diponegoro ini dari tulisan-tulisannya Pak Ayib Rosidi. Sastrawan Ayib Rosidi itu pernah menulis tentang Ayib Diponegoro. Dia menulis obituari ya. Obituari tulisan untuk mengenang orang yang baru meninggal. Diponegoro ini punya teater yang sangat terkenal, namanya Teater Muslim. Salah satu karya-karya pentasnya adalah sewaktu itu mengkritik tentang PKI. Jadi ada cara-cara untuk mengkritik lewat kesenian, terutama lewat teater, itu juga dilakukan oleh Pak Diponegoro ini. Dan Diponegoro ini membuka kelas-kelas teater yang di situ ada beberapa murid. Salah satu muridnya itu namanya Pak Khairul Saleh. Khairul Umam pernah dengar nggak? Pernah nonton film Ketika Cinta Bertasbih? Oh iya. Itu sutradaranya. Oh. Dan Pak Khairul Umam ini bahkan pernah menjabat sebagai Majelis Kebudayaan PP Muhammadiyah. Terus ada juga pelukis terkenal namanya Amri Yahya, bahkan punya museum Amri Yahya, dan beliau ini adalah tokoh Muhammadiyah. Ada di ensiklopedia Muhammadiyah sebagai seniman atau sastrawan. Sebenarnya sangat dekat sih, sangat Banyak loh. Sekarang misalnya Pak Taufik Ismail, jelas-jelas Muhammadiyah kan, penyair Taufik Ismail. Lalu ada novel judulnya Kambing dan Hujan yang ditulis oleh Mahfud Ikhwan. Itu juga beliau latar belakangnya Muhammadiyah juga. Itu menceritakan tentang kisah cinta dua orang yang beda ideologi. Ya, mereka ideologinya modern dan tradisional. Novel Kambing dan Hujan itu bahkan menjadi salah satu novel terbaik ya, menjadi novel terbaik Dewan Kesenian Jakarta. Terus siapa lagi ya Pak? Ada banyak. Sekarang itu misalnya Jumaldi Alfi, itu juga latar belakangnya Muhammadiyah, itu malah dia sangat ngefans banget sama Buya Shafi'i Ma'arif. Pertanyaannya kenapa sekarang Muhammadiyah cenderung formal? Kayaknya orang Muhammadiyah itu yang sekarang yang muncul ke permukaannya orang-orang kantoran. Padahal Cak Nun, MH Ainun Najib, itu kan ketua IPM. Mbah Nun itu sekolahnya Muhammadiyah, orang tuanya itulah pimpinan Muhammadiyah Jombang. Wah, kurang apa coba? Ada yang berpendapat bahwa kemunduran kesenian di Muhammadiyah itu karena perubahan antara Majelis Kebudayaan menjadi LSBO, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Jadinya kan itu kurang sakral ya. Harusnya banyak yang berpendapat dikembalikan aja jadi Majelis Kebudayaan supaya ini nanti karena kalau dijadikan satu sama olahraga sama ini kan sakralitasnya kurang. Karena bidang kebudayaan itu sendiri sangat penting bagi Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini sebagai gerakan sosial itu masuknya gerakan kultural, bukan gerakan politik loh ya. Sementara bagaimana mungkin gerakan kultural itu menjauh dari kultural itu sendiri, termasuk yang salah satunya adalah kesenian. Sekarang berjanji, berhadroh, itu kan sangat asing sangat di Muhammadiyah. Padahal nggak ada salahnya juga loh orang Muhammadiyah hadroh dan sebagainya itu, qasidah, bernyanyi. Padahal kalau kita ingat, ormas yang pertama kali mentradisikan bernyanyi sebelum acara formal itu Muhammadiyah. Agak asing dan aneh kalau orang Muhammadiyah itu berkebudayaan. Padahal dulunya itu banyak sekali tokoh-tokoh yang berkecimpung di bidang
tersebut ya. Jadi nggak apa-apa juga sebenarnya. Kalau nggak gitu nanti kesannya orang Muhammadiyah itu ya orang-orang formal, yang dosen, yang orang kantoran gitu kan. Padahal yang di masyarakat itu kan macam-macam. Dan itu yang akhirnya nggak tergarap pada akhirnya ya. Sholawatan. Kenapa itu asing di Muhammadiyah ya? Ya meskipun Muhammadiyah menganggap sholawat, jadi orang Muhammadiyah mengucapkan Sayyidina itu nggak masalah loh di luar sholat ya. Jadi kalau kamu ngobrol ini ya Sayyid gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sholat memang nggak dipakai, karena kalau nambah Sayyidina di sholat itu berarti kan nambah huruf, nambah apa kata, dan itu nggak diperbolehkan. Kalau ada kitab jilid telu yang kemudian menyebut Sayyidina Muhammad, ya itu sebenarnya nggak apa-apa juga, kan itu dalam konteks penghormatan di luar dari kegiatan ibadah. Jadi akhirnya jadi sangat kaku karena ya tadi ruang-ruang kebudayaan ini harus dihidupkan kembali sih kalau mau. Banyak kok tokohnya dan kita nggak kekurangan